Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifa'iyah Asania, NIM 065 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022B. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila kali ini, saya akan membahas terkait materi pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum masuk pada pembahasan, kita pertama-tama menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu atau sendi. Atau dengan kata lain, sila berasal dari kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila merupakan 5 tingkah laku yang baik. Istilah Pancasila memiliki makna berbatu sendi yang 5, atau dalam kata lain, kesusilaan yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 antara lain tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum minuman keras. Telah jelas bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara Indonesia yang telah termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berisi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain menjadi dasar negara Republik Indonesia, Pancasila juga mempunyai berbagai sebutan sesuai dengan eksistensi dan esensi nilai-nilai budaya Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila juga sering disebut dan dipahami sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, sumber hukum bagi negara Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, ideologi Indonesia, serta filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur konsepsi Pancasila menjadi refleksi perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi sebuah negara bangsa. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila berupa nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religi. Nilai-nilai tersebut melekat dan terimplementasi serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan. Nilai-nilai tersebut melekat dan terimplementasi serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan bersama, nilai kehidupan bersama di Indonesia. Nilai esensial ini terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam mempertahankan Pancasila atau nilai-nilai sila dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati keyakinan dari orang lain atau keyakinan dari sesama antar umat beragama, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berlaku adil, berlaku menjunjung semua martabat orang dengan setara tanpa adanya ketimpangan. Kemudian dibutuhkan proses realisasi, proses sosialisasi, dan proses pemberdayaan Pancasila. Yang pertama, proses realisasi, yaitu proses menjadikan nyata atau sebuah proses perwujudan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai sosialisasi yang memiliki pengertian suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat atau sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok dalam masyarakat. Kemudian pemberdayaan Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang dijabarkan dalam norma negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa Indonesia dengan pengertian filsafat yang sangat abstrak, yaitu cinta akan kebijaksanaan, kemudian berkembang menjadi sangat luas, mulai dari hal-hal yang sangat teoritis sampai ke hal-hal yang sangat teknis. Dengan bertolak dari pengertian filsafat sebagai kegiatan berpikir dan pandangan hidup, maka bagaimana dengan Pancasila? Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan
hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia, khususnya para elit bangsa. Melalui pemikiran yang mendalam, mendasar dan menyeluruh bagi para elit bangsa, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Oleh sebab itu, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Pancasila dijabarkan dalam norma hukum dan norma etika, kemudian direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat konkret, nyata, dan empiris. Selanjutnya, pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada domain nilai. Realitas nilai adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Selanjutnya strategi menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia. Misalnya, nilai ketuhanan juga harus dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya juga dalam sila ketuhanan seperti sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan beragama pada orang lain. Selanjutnya dalam sila kemanusiaan, selain menampakkan pengertian nilai kemanusiaan, juga dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia. Misalnya, senang melakukan kegiatan kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat manusia. Sila-sila dalam Pancasila diurutkan sesuai dengan hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat, sebagaimana yang menjadi landasan dalam pengetahuan ilmiah. Sila pertama yaitu ketuhanan yang menjadikan Tuhan sebagai sebab pertama dalam sebuah keadaan, yaitu bisa disebut dengan kausa prima bagi keberadaan sila-sila berikutnya. Dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan menjadi penyebab dan dalam keberadaan alam serta isinya, yaitu termasuk manusia. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu, adanya manusia menjadi hakikat dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, kita harus senantiasa adil dan beradab kepada seluruh orang. Sila kemanusiaan selain menampakkan pengertian nilai kemanusiaan juga dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia. Misalnya, senang melakukan kegiatan kemanusiaan, mengangkat martabat, harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Mereka membutuhkan kehadiran dan hidup bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, muncul kebutuhan dan persatuan. Setelah ada persatuan antar berbagai individu, maka muncullah keluarga atau masyarakat. Di dalam suatu keluarga atau masyarakat, selain kebutuhan pribadi, tentu ada kebutuhan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut, perlu dilakukan musyawarah dan menjaga dan memenuhi keadilan. Selanjutnya, sila persatuan. Menanamkan pengertian, nilai persatuan juga dihubungkan kehidupan praksisnya, seperti cinta tanah air, bangsa dan negara, memelihara, mempertahankan, dan menjaga persatuan, kesatuan bangsa. Setelah adanya persatuan antar berbagai individu, maka muncullah keluarga atau masyarakat. Di dalam suatu keluarga atau masyarakat, tentu adanya kebutuhan, di sisi lain adanya kebutuhan pribadi, tentu adanya kebutuhan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut, perlu dilakukan musyawarah dan menjaga dan memenuhi keadilan. Dengan musyawarah, masing-masing pribadi didengar aspirasinya dan pendapatnya, kemudian diputuskan secara bersama. Nilai kerakyatan, selain memberikan pengertian nilai kerakyatan, juga dihubungkan dengan realitas yang konkret. Misalnya, memberi hak yang sama pada orang yang lain, menghargai pendapat orang lain, dan juga melakukan musyawarah. Dalam musyawarah, diharapkan ada saling pemahaman akan adanya perbedaan, tetapi sekaligus juga ada pemahaman bahwa kesamaan yang harus dijunjung tinggi bersama. Kebersamaan akan mendatangkan kemanfaatan yang besar, terlebih di dalam suatu keputusan yang mana keputusan itu kadang kurang sesuai dengan keinginan. Meskipun kurang sesuai dengan keinginan kita, maka sudah seharusnya kita untuk berkomitmen untuk melaksanakan keputusan sebagai upaya menghormati keputusan itu.
Selanjutnya, sila keadilan sosial memberikan pengertian nilai keadilan sosial yang dihubungkan dengan kehidupan konkret. Misalnya, memberikan hak pada orang lain yang memang memilikinya, memenuhi kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan kebersamaan dengan tidak menonjolkan kepentingan individu. Kebenaran Pancasila secara filosofis bisa dilihat dari hakikat sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. 5 nilai tersebut merupakan kebutuhan yang didambakan oleh semua orang, karena kelimanya bersumber dari kodrat manusia dan sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial. Proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret. Realisasi Pancasila dilaksanakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat secara konkret. Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat. Misal, di lingkungan RT, RW langsung mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sesuai situasi dan kondisi. Misal praktek realisasi musyawarah mufakat, sikap toleransi, realisasi kemanusiaan. Kompleknya dan modernitas masyarakat, maka pembudayaan pada kehidupan sosial dapat melalui IT, internet, digital, dan lain sebagainya. Pembudayaan Pancasila dalam mewujudkan budaya fisik langsung, misalnya pada kaos dengan gambar, simbol nasionalisme, semboyan kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ataupun bentuk Garuda dalam bentuk cindramata, buku, lukisan, dan lain sebagainya. Implementasi pada nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini bisa diterapkan mulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme ini bisa digali pada saat ada momentum penting negara seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Kemudian nilai-nilai Pancasila dalam mengisi kemerdekaan nasional bisa dalam rangka upacara 17 Agustusan, yaitu sikap nasionalisme, sikap patriotisme bisa dari ketika ada lomba 17 Agustusan. Misal dalam lomba 17 Agustusan, seseorang itu menggunakan jiwa nasionalismenya untuk mengikuti lomba dengan niat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bermanfaat bagi orang lain.